Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, berjumpa kembali di dalam pembelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu akhlak tercela, yaitu hubbud dunia. Anakku sekalian, salah satu hal yang paling dirisaukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika umat Islam sudah terjebak ke dalam cinta berlebih-lebihan kepada dunia. Dalam kamus Islam, kondisi ini dikenal dengan istilah hubbud dunia atau gila dunia. Anak sekalian, hubbud dunia adalah sumber kehancuran umat manusia. Penyakit ini sangat berbahaya. Kenapa? Sebab dapat melemahkan dan mengikis keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian anak sekalian, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwali wa aulad. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Inilah bahaya yang perlu kita sadari tentang hubbud dunia. Selanjutnya anak sekalian, ketika seorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka itu alamat dia telah terjebak dalam hubbud dunia. Padahal dalam prinsip akidah mukmin, dunia ini bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan dunia kelak. Anakku sekalian, yang dimaksud hubbud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat dalam kehidupan di akhirat kelak. Nah, anak sekalian, selanjutnya penyebab hubbud dunia. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Nah, itu yang menyebabkan orang kadang melakukan yang namanya sifat hubbud dunia, ya, menjadikan dunia ini sebagai tujuan dalam hidupnya, bukan tempat untuk mencapai kebahagiaan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian yang kedua, anak sekalian, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, ya. Anak sekalian, ini Allah ingatkan di dalam surah At-Takasur ayat 1 ayat 2 sampai 2. Ya, Allah berfirman, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, adalah sifat kikir terhadap harta. Tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Artinya apa, anak sekalian? Dia enggan mengeluarkan hartanya tanpa ada imbalannya. Dia enggan untuk bersedekah dan sebagainya. Yang keempat, anak sekalian, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Kemudian yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, selanjutnya kita bahas mengenai dampak negatif dari sifat hubbud dunia ini. Bagi yang memiliki sifat hubbud dunia ini sekalian di dalam hatinya, ya, atau terlalu cinta kepada kehidupan dunia, maka akan mendapatkan dampak negatif, ya, di dalam dirinya. Di antaranya itu adalah
Satu, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak negatifnya. Kalau kita terlalu cinta kepada dunia akan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika kita bekerja sekalian mulai pagi sampai malam, kadang kita lupa duhur, kita tidak sholat duhur. Tiba waktu asar kita lupakan juga asar kita lewat. Ya, maghrib juga demikian dan sebagainya. Kita tidak mengenal waktu. Nah, inilah salah satu bukti bahwa dengan dampak negatif dari hubud dunia ini sekalian itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua anak sekalian yaitu mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain yaitu biasanya memiliki sifat tamak, memiliki sifat rakus, memiliki sifat yang suka pamer, kemudian ya memiliki sifat dengki dan lain-lain. Itu bisa mengundang semua penyakit-penyakit itu di dalam hati kita. Makanya kita harus menjauhi sifat hubud dunia ini. Kemudian yang keempat sekalian itu adalah menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Ya. Kemudian yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, ini sebagian dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh rasa hubud dunia ini dalam hati. Ya, selanjutnya, bagaimana cara menghindari sifat hubud dunia ini? Anakku sekalian, betapa bahayanya hubud dunia ini baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Maka oleh sebab itu sekalian, kita mesti harus berusaha untuk menjauhi sifat-sifat ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya itu sekalian, yang pertama yaitu mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Itu kita tanamkan dalam hati kita. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua anak sekalian adalah memperbanyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, biasanya ini manusia akan selalu waspada terhadap kemewahan-kemewahan dunia yang mengasyikkan ini, yang melalaikan ini. Kemudian yang ketiga anak sekalian adalah yang harus kita lakukan adalah memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini anak sekalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sekecil apapun perbuatan ini kita dimintai pertanggungjawabnya. Nah itulah makanya kita tanamkan ini dalam hati kita supaya kita ini ada balance